Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto sedang berdiskusi dengan Kaguya di sebuah tempat yang tenang namun tegang. Boruto tampak serius saat mengungkapkan rasa cemasnya terhadap Kashin Koji. Ia berkata, "Aku terus memikirkan Kinji. Dia satu-satunya orang yang selama ini bisa aku andalkan, terutama untuk membimbingku menghadapi semua hal yang mungkin terjadi di masa depan. Tapi sekarang aku tidak yakin dia bisa lepas dari pengaruh Amado." Kaguya menanggapi dengan suara tenang, "Aku sangat yakin Amado tahu soal keberadaan buah cakra itu. Tapi aku juga tidak tahu sejak kapan dia mulai mengendalikan Kashin Koji." Boruto mengangguk, lalu berkata, "Itu juga yang aku pikirkan. Aku khawatir Amado sudah tahu banyak hal sejak kita mulai bertarung di sini. Bisa saja dia mengamati kita sejak lama." Kaguya kemudian memberi pendapat, "Amado itu bukan orang biasa. Dia sangat pandai menyusun strategi. Dia tahu kapan harus bertindak, dan selalu bisa memanfaatkan celah sekecil apapun. Aku belum pernah melihat orang yang bisa bersikap secerdik dan sejahat itu. Bahkan Ishiki Otsutsuki pun tidak secerdik dia." Lalu, Himawari ikut bicara, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Aku masih belum mengerti. Sebenarnya Kashin Koji itu berpihak pada siapa? Apa dia akan menjadi musuh kita di waktu mendatang?" Kaguya menjawab sambil menatap Himawari dengan tenang, "Aku tidak yakin Kashin Koji benar-benar jahat. Aku bisa merasakan bahwa dia memiliki jiwa seorang shinobi. Sepertinya dia memutuskan untuk tidak lagi mengikuti Amado setelah melihat sendiri bagaimana Amado bertindak dan mengancam dunia shinobi. Tapi masalahnya, jika Amado masih bisa mengendalikannya, maka Kashin Koji bisa saja menjadi ancaman besar. Itu yang membuatku khawatir." Boruto terlihat sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Kaguya lalu bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan, Boruto?" Boruto menjawab perlahan, "Aku sedang mencari cara agar buah cakra dan Kashin Koji bisa diamankan. Aku tidak mau Amado menemukan atau bahkan memakan buah itu. Dan aku juga tidak mau Kashin Koji terus-terusan diperalat. Karena aku tahu, dia sebenarnya bukan orang jahat." Mendengar itu, Kaguya memberi saran, "Kalau begitu, sebaiknya jangan simpan buah cakra itu di dimensi Kamui. Aku curiga Amado tahu tentang tempat itu melalui Kashin Koji. Bahkan, bisa saja dia sudah berbicara dengan Obito lewat tubuh Kashin Koji." Boruto terlihat kaget. "Aku baru ingat. Dulu Obito sempat membawa kata milik Kashin Koji saat dia mengambil buah cakra. Apa mungkin Amado sengaja memanfaatkan momen itu untuk berbicara langsung dengan Obito lewat kendali tubuh Kashin Koji?" Kaguya mengangguk, "Kemungkinan itu ada. Maka dari itu, sebaiknya kau cari dimensi lain. Apakah kau masih punya tempat lain yang belum pernah dikunjungi orang?" Boruto menggeleng perlahan. "Aku hanya punya 2 dimensi sekarang, dan keduanya pernah didatangi oleh Shibai dan Ego Jubi. Aku sempat bertarung dengan mereka di sana. Bahkan di salah satu dimensiku, masih tersimpan banyak sabuk hitam milik Shibai yang tidak bisa aku hancurkan. Jadi aku rasa sangat berbahaya kalau aku simpan buah cakra di sana." Lalu Himawari mengusulkan, "Kalau begitu, bagaimana kalau kakak simpan buah cakra itu di dimensi Momoshiki? Bukankah sebelumnya kakak sudah memindahkan para shinobi ke sana?" Boruto menjawab, "Aku pikir tempat itu juga tidak terlalu aman. Karena dulu aku sempat menemukan 2 Otsutsuki yang bisa mengakses dimensi itu." Himawari terlihat bingung, lalu menanggapi dengan nada sedikit kesal, "Kalau begitu, kenapa kakak malah memindahkan para shinobi ke sana? Bukankah itu berisiko? Bagaimana kalau mereka diserang saat ini juga oleh musuh?" Boruto menarik napas dan menjelaskan, "Tenang, Himawari. Aku tidak mengambil keputusan secara sembarangan. Aku selalu mempertimbangkan risikonya. Para aliansi aku pindahkan ke sana karena mereka adalah manusia yang bisa berpikir dan bertindak. Sedangkan buah cakra bukan manusia. Kalau jatuh ke tangan yang salah, buah itu bisa disalahgunakan. Justru aku lebih khawatir kalau buah itu ditemukan musuh. Aku tidak ingin buah cakra dipakai untuk hal-hal jahat." Himawari masih terlihat belum puas dan berkata, "Kalau memang Otsutsuki bisa masuk ke dimensi Momoshiki, bukankah itu berarti para aliansi juga sedang dalam bahaya sekarang?" Boruto mengangguk sedikit lalu menjelaskan, "Kemungkinannya kecil. Karena para Otsutsuki di markas pusat sudah tahu bahwa Momoshiki sudah mati dan sekarang berada di dalam tubuhku. Mereka juga tahu bahwa aku sedang bertarung dengan Dewa Otsutsuki tertinggi. Jadi mereka tidak akan mengganggu dimensi itu. Tapi untuk buah cakra, aku memang harus lebih hati-hati.
Karena kalau sampai mereka tahu keberadaannya, mereka pasti akan datang mencariku. Itulah alasan aku memindahkan para aliansi ke sana. Aku ingin melindungi mereka dari ancaman para Otsutsuki yang selalu mengejarku. Kau paham maksudku, kan, Hima? Setelah mendengarkan semua itu, Himawari pun menjawab, kalau begitu, bagaimana dengan Kaguya? Apakah kau punya tempat lain yang lebih aman? Kaguya menjawab sambil mengangguk, dulu aku memang punya banyak dimensi. Tapi sekarang, semua titik koordinat tempat-tempat itu sudah diketahui oleh para Otsutsuki. Jadi sudah tidak aman. Tapi, kalau aku boleh menyarankan, mungkin tempat paling aman untuk menyimpan buah cakra adalah di Gunung Myoboku. Tempat itu sangat sulit diakses, hanya segelintir orang yang bisa ke sana. Boruto mulai mempertimbangkan saran itu. Kaguya melanjutkan, setelah kau simpan buah cakra di Gunung Myoboku, langkah berikutnya adalah menyembunyikan Kashinkoji di tempat yang tidak bisa dijangkau. Dengan begitu, Amado tidak akan bisa terus mengendalikannya. Menurutku, itu langkah paling aman untuk saat ini. Bagaimana menurutmu, Boruto? Setelah mendengar peringatan yang baru saja disampaikan oleh Boruto, suasana menjadi tegang. Boruto memandang serius ke arah Himawari dan Mitsuki, lalu berkata dengan nada waspada, aku ingin kalian berdua menjauh dari Kashinkoji untuk sementara waktu. Kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Amado jika dia berhasil mengendalikan tubuhnya. Ini situasi yang sangat berbahaya dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Himawari pun langsung menjawab, suaranya terdengar gugup tapi tegas, kalau begitu, bagaimana jika Amado benar-benar mengendalikan Kashinkoji dan dia datang menyerangku? Atau menyerang Mitsuki? Apakah aku harus bertarung melawannya? Meskipun dia sebenarnya tidak berniat jahat? Boruto menanggapi dengan serius, kalau memang itu perlu untuk melindungi dirimu dan Mitsuki, maka jangan ragu. Lawanlah dia jika dia menyerang. Tapi ingat satu hal penting, jangan sekalipun kalian memberikan informasi apapun kepada Kashinkoji. Tidak peduli seberapa meyakinkan dia terlihat, jangan pernah percaya sepenuhnya. Kita harus tetap waspada. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba menghentikan percakapan dengan Kashinkoji melalui jalur bawah sadar yang selama ini ia jaga. Akses komunikasi pun langsung terputus. Tak lama setelah itu, Boruto yang sudah menyelesaikan percakapan pentingnya dengan Kaguya dan Himawari, segera terbang meninggalkan tempat itu. Ia melesat menuju lokasi pertarungan berikutnya, yaitu untuk menghadapi kembali ayah Momoshiki yang sedang menjadi ancaman besar. Sementara itu, adegan berganti dan memperlihatkan keadaan Sasuke, yang akhirnya muncul kembali setelah beberapa bab tidak terlihat. Ia masih terjebak di dimensi asing yang belum pernah dijelajahi sepenuhnya. Sasuke terlihat sedang berjalan sendirian di tempat itu. Wajahnya terlihat serius, pakaiannya sudah sedikit kotor karena debu, dan keringat membasahi dahinya. Dalam hati, Sasuke bergumam, sudah 2 kali aku berkeliling tempat ini, tapi tetap saja aku belum menemukan jalan keluar. Semua tempat ini terlihat sama dan sangat membingungkan. Aku harus mencari petunjuk, sesuatu yang bisa membantuku kembali ke dunia tempat Boruto berada. Ia terus berjalan sambil memperhatikan sekeliling dengan teliti, berharap ada satu saja hal yang tampak mencurigakan atau berbeda. Saat langkahnya berlanjut, tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu yang terasa keras dan membuatnya berhenti seketika. Sasuke menunduk dan berkata pelan, apa ini? Aku menginjak sesuatu. Ia memandang ke bawah dan menyadari bahwa ada pintu tersembunyi di bawah tanah, tertutup oleh debu dan batu. Tanpa ragu, ia mengaktifkan teknik Chidori Nagashi dan menghancurkan pintu tersebut. Setelah berhasil membukanya, Sasuke langsung melompat masuk ke dalam ruang bawah tanah itu tanpa berpikir panjang. Tempat yang baru saja ia masuki sangat gelap. Untuk bisa melihat lebih jelas, Sasuke mengaktifkan kedua mata rinnegannya. Dengan bantuan penglihatannya yang tajam, ia mulai menyusuri ruangan tersebut. Ia berkata lirih, sepertinya tidak ada tanda-tanda keberadaan musuh di sini. Tempat ini benar-benar kosong, atau mungkin sudah lama ditinggalkan. Namun saat ia terus berjalan ke dalam, tiba-tiba ia melihat sesuatu di ujung ruangan. Gulungan kuno dan sejumlah patung yang diukir dengan bentuk wajah yang asing. Sasuke mendekati patung-patung tersebut dan mengamati ukiran wajah yang terpajang di sana. Ia bergumam, ini, banyak sekali patung. Wajah-wajah ini sepertinya adalah para anggota klan Otsutsuki. Ia mengamati satu persatu patung dengan penuh konsentrasi. Yang ini, wajah ayah Momoshiki. Lalu yang ini adalah Shibai. Yang di sana tampaknya adalah rival ayah Momoshiki. Dan yang itu, tangan kanan dari ayahnya. Sasuke berhenti sejenak, berpikir dalam-dalam.
Tapi ada yang aneh. Kenapa aku tidak melihat wajah Ishiki, Kaguya, atau bahkan Momoshiki sendiri? Apakah mereka sengaja tidak diukir di sini? Ia kemudian membuka gulungan tua yang ditemukan di dekat patung-patung tersebut dan membacanya dengan perlahan. Saat membaca isi gulungan, Sasuke mulai menghubungkan informasi itu dengan patung-patung yang ada di hadapannya. Jadi, gulungan ini menjelaskan bahwa semua patung yang diukir di sini disusun berdasarkan kasta kekuatan. Mereka yang berhasil mencapai tingkat kekuatan dewa tertinggi mendapatkan posisi lebih tinggi di sini. Pantas saja Ishiki, Momoshiki, dan Kaguya tidak diukir. Karena mereka belum sampai pada tingkatan itu. Namun saat Sasuke melihat kembali urutan patung-patung tersebut, ekspresinya berubah drastis. Ia memperhatikan dengan lebih teliti dan berkata, wajah rival ayah Momoshiki berada di urutan keempat. Lalu wajah Shibai ada di urutan ketiga. Tapi, mengapa ayah Momoshiki justru ada di urutan kedua? Siapa yang berada di urutan pertama? Aku bahkan tidak mengenali wajah patung itu. Separuh wajahnya tidak terbentuk jelas. Ini benar-benar membuatku tidak tenang. Apa mungkin ada sosok yang jauh lebih kuat dari ayah Momoshiki? Keringat dingin mulai membasahi tubuh Sasuke. Ia merasa sangat gelisah dengan apa yang ia temukan. Situasinya, ternyata jauh lebih rumit dari yang aku kira, ucapnya pelan. Dengan emosi yang memuncak, Sasuke langsung menggunakan teknik Kirin untuk menghancurkan seluruh patung Dewa Otsutsuki yang terpajang di ruangan itu. Tak satu pun yang dibiarkan utuh. Semua patung dihancurkan hingga serpihannya berserakan ke lantai. Ketika ia berbalik untuk pergi, tanpa sengaja tangan Sasuke menyenggol sebuah batu prasasti kecil yang menempel di dekat patung ayah Momoshiki. Ia terdiam, lalu mengambil prasasti itu dan membacanya menggunakan kemampuan pendeteksian dari Rinnegan. Tulisan di prasasti itu sangat mengejutkan. Tertulis bahwa ukiran wajah Dewa Otsutsuki yang ada di urutan pertama bukanlah representasi dari sosok yang sudah ada, melainkan berasal dari ramalan masa depan. Ramalan itu menyebutkan bahwa akan lahir sosok dari planet bumi yang memiliki potensi untuk melampaui ayah Momoshiki. Jika sosok itu muncul, maka seluruh Otsutsuki akan memburunya, karena ia dianggap sebagai ancaman besar. Sasuke membacanya dengan serius lalu bergumam, jadi begitu, para Otsutsuki sudah tahu tentang ramalan ini sejak lama. Tapi siapa sosok yang mereka maksud? Apakah itu Boruto? Atau mungkin Kawaki? Atau mungkinkah orang lain? Wajah Sasuke terlihat tegang. Ia mulai berpikir keras untuk mencari cara keluar dari tempat itu agar bisa segera memberitahu Boruto tentang informasi penting ini. Tempat di mana Sasuke terkurung ternyata menyimpan banyak sekali patung para dewa Otsutsuki. Semua patung itu disusun berdasarkan peringkat kekuatan, dan informasi yang ditemukan di batu prasasti serta gulungan menunjukkan bahwa patung nomor 1 bukanlah berasal dari klan Otsutsuki, melainkan sosok dari bumi. Ukiran itu belum sempurna karena memang belum ada sosoknya di dunia ini. Tapi para Otsutsuki meyakini bahwa sosok itu pasti akan lahir suatu hari nanti. Inilah sebabnya mereka terus mengincar bumi, untuk menemukan siapa yang akan menjadi makhluk terkuat melebihi ayah Momoshiki dan Shibai. Sasuke yang baru saja membaca tulisan dari batu prasasti dan melihat sisa-sisa patung Dewa Otsutsuki yang telah ia hancurkan, mulai berbicara dalam hati dengan nada berpikir yang dalam. Ia berkata, jadi selama ini ukiran wajah yang berada di urutan pertama itu bukanlah sosok nyata, melainkan hanya bayangan dari ramalan para Otsutsuki. Mereka sepertinya meyakini bahwa suatu hari nanti, akan muncul seseorang dari planet bumi yang memiliki kekuatan yang bahkan bisa melampaui Dewa Otsutsuki yang paling kuat. Tidak heran jika sejak dulu, klan Otsutsuki selalu datang dan mengincar bumi, karena mereka percaya pada ramalan itu. Tapi sampai sekarang aku masih belum bisa menyimpulkan siapa sebenarnya sosok yang mereka maksud. Sasuke kemudian menyandarkan punggungnya sejenak pada dinding dan melanjutkan, kalau aku pikir-pikir, mungkin sosok itu ada kaitannya dengan Boruto, atau bisa juga dengan rencana besar yang sedang dijalankan oleh Amado dan orang-orangnya. Aku harus menggali lebih banyak informasi. Sepertinya masih banyak hal yang belum terungkap mengenai Otsutsuki. Ia kembali teringat sesuatu dan berkata lagi dalam hatinya, apa yang sedang terjadi saat ini cukup mirip dengan ramalan yang pernah diucapkan oleh Gamamaru kepada Hagoromo dan Jiraiya di masa lalu. Saat itu Gamamaru mengatakan bahwa di masa depan akan lahir seorang anak bermata biru yang mampu menyatukan seluruh biju dari ekor 1 sampai ekor 9. Setelah bertahun-tahun mencari dan menunggu, akhirnya mereka sadar bahwa anak itu adalah Naruto. Sekarang pun kejadiannya sama. Para Otsutsuki punya ramalan tentang masa depan, di mana akan ada seseorang dari bumi yang sangat kuat hingga bisa mengancam seluruh klan mereka. Karena itulah mereka terus datang, mencoba menemukan sosok itu sebelum semuanya terlambat.
Sasuke lalu memandangi reruntuhan patung yang telah ia hancurkan, lalu berkata lagi dalam hati, kalau memang begini kenyataannya, maka sampai detik ini belum ada satupun kekuatan Otsutsuki yang bisa melihat masa depan secara jelas dan bebas. Maksudku, kalau memang mereka punya kemampuan itu, seharusnya mereka sudah tahu siapa sosok yang diramalkan. Mereka tidak perlu repot-repot mencari ke berbagai planet. Tapi kenyataannya, mereka masih mencarinya sampai sekarang. Sasuke mulai menganalisis, kekuatan melihat masa depan mereka sepertinya bersifat acak. Tidak bisa digunakan untuk melihat waktu secara spesifik. Misalnya melihat apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam ke depan, atau 1 hari ke depan. Jika Momoshiki benar-benar bisa melihat masa depan dengan bebas, tentu dia sudah tahu bahwa pertarungannya melawan Naruto, Sasuke, dan kelima Kage akan berakhir dengan kekalahannya. Tapi nyatanya, dia tetap melakukannya. Itu bukti bahwa kekuatan mereka terbatas. Setelah memikirkan semua itu, Sasuke berdiri dan berkata dengan tegas, aku harus menemukan siapa sosok yang akan menjadi dewa Otsutsuki itu. Kalau ternyata itu adalah Boruto, maka aku akan membimbingnya. Aku akan pastikan dia menggunakan takdirnya untuk menghancurkan klan Otsutsuki sampai ke akar-akarnya, termasuk markas pusat mereka, Amado, dan mungkin juga Kawaki. Tapi kalau ternyata orang itu justru adalah bagian dari rencana jahat Amado dan antek-anteknya, maka aku harus menghentikan mereka semua sejak sekarang. Situasi ini sangat rumit, musuh kita semakin banyak dan bercabang. Sasuke pun mencoba membuka portal dimensi menggunakan Rinnegan, namun upayanya gagal. Ia berkata dengan nada frustrasi, terlalu sulit, tempat ini benar-benar terkunci. Aku harus memikirkan cara lain untuk keluar. Tanpa menyerah, Sasuke berlari menelusuri setiap sudut dari tempat itu. Ia tidak akan berhenti sebelum bisa menemukan jalan keluar, karena informasi yang ia temukan sangat penting dan harus segera diberitahukan kepada Boruto dan Naruto. Sementara itu, adegan berpindah pada Boruto yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Toneri dan Sarada. Di tengah perjalanan, Boruto tampak cemas. Ia memikirkan satu hal penting, yaitu tempat terbaik untuk menyimpan buah cakra agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dalam hati, Boruto berkata, apakah aku harus menyimpannya di Gunung Myoboku? Kalau memang itu tempat paling aman, mungkin aku bisa menitipkannya pada Gamamaru. Setidaknya di sana tidak banyak orang yang bisa masuk. Namun, belum sempat ia memutuskan, tiba-tiba sebuah portal Kamui muncul tepat di hadapannya. Wajah Boruto langsung berubah, menunjukkan ekspresi terkejut. Ia segera berkata, Paman Obito, bagaimana kabar buah cakranya? Apakah masih aman kau simpan di sana? Obito yang baru saja muncul dari portal menjawab dengan tenang, tenang saja, Boruto. Buah cakra masih aman. Aku simpan baik-baik di dalam dimensi Kamui. Sebenarnya aku keluar ke sini karena merasa ada sesuatu yang aneh. Kata milik Kashinkoji yang sebelumnya aku bawa ke Kamui tiba-tiba saja menghilang. Itu membuatku khawatir. Jadi aku datang untuk memastikan keadaan kalian di sini baik-baik saja. Boruto mengangguk lalu menjelaskan dengan nada serius, tentang Kashinkoji, ini kabar buruk, Paman. Dia benar-benar sedang dikendalikan oleh Amado. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Obito terlihat terkejut dan bertanya, jadi, siapa yang sebelumnya berbicara denganku? Apakah itu benar-benar Kashinkoji? Atau sebenarnya Amado yang menyamar menggunakan tubuhnya? Kalau itu Amado, berarti aku sudah ditipu bulat-bulat. Belum sempat Boruto memberikan jawaban, tiba-tiba ayah Momoshiki muncul dengan cepat di hadapan mereka. Ia berkata sambil menatap tajam ke arah Obito, baru saja tubuhku merasakan keberadaan cakra milikmu, Obito. Kau benar-benar melakukan pekerjaan bagus dengan keluar dari Kamui. Sekarang aku akan mengambil matamu. Kamui milikmu akan menjadi milikku. Dengan kecepatan tinggi, ayah Momoshiki langsung melesat dan mencekik Obito. Tangan kirinya sudah terangkat, bersiap untuk mengambil mata Kamui milik Obito secara paksa. Lalu adegan berpindah saat Amado dan Kawaki sedang duduk berdiskusi dalam sebuah ruangan tertutup. Wajah Kawaki tampak serius. Ia mulai mengutarakan rencana yang sudah lama ia pikirkan. Amado, aku sudah tidak tahan terus berada di tempat ini. Terus menunggu tanpa kepastian membuatku jenuh. Aku ingin segera mengakhiri semuanya, terutama soal Boruto. Kawaki menatap mata Amado dengan tatapan penuh tekad. Tapi bukan dengan cara terburu-buru. Aku akan pura-pura bekerja sama dengannya. Kita akan menciptakan sebuah sandiwara. Seolah-olah aku membantunya untuk mengalahkan ayah Momoshiki. Padahal,
Nanti aku sendiri yang akan menyingkirkan ayah Momoshiki dan mengambil kekuatannya. Jika berhasil, aku akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Mendengar hal itu, Amado langsung menanggapinya dengan tenang namun tegas. Kalau memang itu rencanamu, aku harap kau melakukannya di saat yang tepat. Jangan gegabah, Kawaki. Jika kau benar-benar ingin berpura-pura membantu Boruto, maka lakukanlah ketika Sasuke dalam kondisi kritis. Karena jika tidak, Sasuke pasti bisa membaca gerak-gerikmu. Insting dan dedikasinya sebagai seorang Uchiha jauh lebih tajam dari Boruto. Kau harus paham, Sasuke bukan orang sembarangan. Apalagi saat ini para petinggi dunia shinobi, termasuk Rikudo Sennin, masih belum mengalami luka serius. Jadi lebih baik kita tunggu momen yang tepat. Kawaki terlihat tidak puas. Ia menggerutu sambil berkata, tapi bagaimana kita bisa tahu kondisi mereka di sana? Kita bahkan masih terkurung di dimensi Jigen ini. Amado tak banyak bicara, ia hanya mendekat dan tiba-tiba mencengkeram leher Kawaki dengan satu tangan. Kawaki langsung terkejut dan berteriak, "Hei, Amado! Apa yang kau lakukan?" Amado tetap tenang dan menjawab, "Diamlah sebentar. Aku akan memberimu sesuatu." Tangan Amado mengeluarkan cahaya biru yang kemudian masuk ke leher Kawaki. Tubuh Kawaki bereaksi seketika. Karma di tubuhnya aktif dan menyebar ke seluruh wajah. Dojutsu Kokugan miliknya berubah warna menjadi kuning, dan muncul pola bintang di mata kirinya. Code yang melihat itu langsung berdiri dan bertanya dengan nada waspada, "Amado, apa yang kau lakukan pada Kawaki?" Namun, Amado tidak menjawab. Ia justru berjalan mendekati Code dan melakukan hal yang sama. Ia mencengkeram leher Code. Code yang dicengkeram langsung berkata ketakutan, Dia melakukan hal ini padaku juga. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Amado?" Saat cahaya biru kembali menyala dari tangan Amado, karma putih di tubuh Code aktif. Dojutsu berbentuk bulan sabit muncul di mata kirinya. Setelah itu, Amado kembali melangkah mendekati Delta. Tanpa basa-basi, ia juga mencengkeram leher Delta. Delta sempat melawan, tapi akhirnya ia menerima hal yang sama. Dojutsu bulan sabit pun muncul di mata kirinya juga. Ketiga dojutsu mereka tampak berbeda. Jika pada Code dan Delta hanya berupa bulan sabit biasa, pada Kawaki dojutsu tersebut menyatu dengan Kokugan miliknya dan membentuk pola baru yang jauh lebih kompleks. Amado lalu berkata sambil menatap ketiganya, "Sekarang aku telah memberi kalian dojutsu tiruan, semacam versi buatan dari Senrigan milik Eida. Dengan dojutsu ini, kalian bisa memantau semua kejadian di planet bumi. Kapanpun, di masa lalu atau masa kini. Asalkan dojutsu ini aktif, kalian akan bisa melihatnya." Delta terlihat bingung dan penasaran. Ia bertanya, "Amado, dari mana kau mendapatkan dojutsu semacam ini? Kenapa kau bisa memiliki pengetahuan seperti ini? Kau selalu penuh rahasia." Amado menjawab dengan datar, "Aku sudah mempelajari banyak hal, Delta. Aku menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Aku menguasai semua cabang ilmu pengetahuan. Bahkan aku mencuri sebagian kekuatan Otsutsuki. Bukan hanya sel mereka, tapi juga informasi penting tentang asal-usul mereka yang bahkan belum diketahui aliansi shinobi. Aku punya ruangan khusus tempat menyimpan peninggalan Otsutsuki dari masa lalu. Kalau kalian membutuhkannya, silakan gunakan." Kawaki pun menanggapi dengan sedikit kagum, "Jujur saja, dulu aku hanya menganggapmu ilmuwan tua biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Tapi sekarang, aku mulai bisa melihat siapa dirimu sebenarnya, Amado." Amado tak banyak bicara, hanya tersenyum dingin dan berjalan ke arah lemari penyimpanan. Ia mengambil 3 jubah hitam milik organisasi Kara, lalu memberikannya kepada Delta, Kawaki, dan Code. Amado berkata, "Organisasi Kara akan kita bangun kembali. Tapi untuk membangunnya, kita butuh seorang pemimpin." Delta menjawab cepat, "Pemimpin, ya? Kurasa orang yang paling cocok jadi pemimpin adalah kau sendiri, Amado. Kau yang paling tahu banyak hal di sini." Amado menggeleng pelan, lalu menjawab, "Jika aku menjadi pemimpin, maka aku akan langsung menjadi target utama aliansi. Jadi tidak, aku hanya akan membantu dari balik bayangan." Kawaki lalu menunjuk Code. "Kalau begitu, aku serahkan posisi pemimpin Kara kepada Otsutsuki Code." Code tampak terkejut dan sedikit gugup. "Aku? Apa aku pantas memimpin?" Amado menjawab dengan mantap, "Kau jauh lebih pantas dari yang kau kira.
Karma putih milikmu sangat berbahaya karena mampu menggunakan kekuatan Ishiki sepenuhnya. Itulah alasan kenapa kau harus memimpin. Sementara itu, adegan berpindah ke medan pertempuran. Di sana, Boruto masih bertarung melawan ayah Momoshiki. Sebelumnya, Boruto telah membuat lawannya itu kesal karena berhasil menghindari semua serangannya menggunakan Hiraishin Jutsu. Boruto sudah menempelkan segel formula Hiraishin di punggung ayah Momoshiki. Dengan tenang, Boruto berkata, dengan segel ini, akan jauh lebih mudah untuk mendeteksi posisinya. Ia mulai memfokuskan cakra dan bersiap melakukan teleportasi menggunakan Hiraishin. Dalam hitungan detik, ia muncul di belakang ayah Momoshiki, membawa tubuh Madara bersamanya. Boruto langsung melemparkan Madara ke arah musuh. Madara berteriak sambil menyerang, serangan ini berasal dari klan Hyuga. Rasakan pukulan Hakukuso. Madara meluncurkan pukulan beruntun yang menghantam titik-titik tenketsu milik ayah Momoshiki. Boruto pun ikut membantu, menyerang aliran cakra musuh secara terus-menerus. Ayah Momoshiki yang menerima serangan bertubi-tubi dengan cepat meregenerasi tubuhnya. Ia kemudian mengaktifkan Rinne Sharingan untuk menghentikan pergerakan Boruto dan seluruh pasukan aliansi. Teknik yang digunakan sangat mirip seperti Kagibari, yang mampu membuat lawan tidak bisa bergerak sama sekali. Boruto yang menyadari hal ini langsung mengaktifkan kekuatan Janyatuk miliknya. Dengan kekuatan tersebut, ia berhasil menonaktifkan kemampuan penghenti gerak milik ayah Momoshiki dan membuat dirinya bisa bergerak kembali. Namun masalahnya belum selesai. Ayah Momoshiki masih menggunakan kemampuan yang sama terhadap Asura dan Indra. Benar saja, tubuh mereka berdua langsung membeku dan tidak bisa bergerak. Dalam situasi itu, dua serangan dari Tomogoroshi no Haikotsu langsung meluncur ke arah tubuh Asura dan Indra. Melihat Asura dan Indra dalam keadaan terdesak dan tidak berdaya, Boruto segera terbang ke arah mereka untuk menyelamatkan. Ia menggabungkan kemampuan penghenti waktu dengan teknik gravitasi miliknya agar bisa menghentikan serangan musuh yang sangat cepat. Namun sayangnya, Boruto harus bergerak seorang diri. Sementara itu, Sasuke dan Hagoromo masih dalam keadaan terluka parah dan tergeletak di tanah akibat serangan sebelumnya. Ketika Boruto berhasil mengaktifkan penghenti waktu dari kekuatan Jogannya, ia langsung membawa Asura dan Indra menjauh dari medan pertarungan, menuju sudut aman di wilayah desa Konoha. Namun, ayah Momoshiki dengan kekuatan Shinjutsunya berhasil menonaktifkan waktu kembali. Melihat Boruto sedang membawa Asura dan Indra, ia kembali melancarkan serangan. Tanah yang sedang diinjak Boruto tiba-tiba berubah menjadi lumpur penghisap. Boruto terkejut dan berkata, "Sial, dia bisa mengubah tanah ini jadi lumpur yang bisa menelan siapa saja sampai mati." Dalam kondisi terdesak, Boruto memusatkan cakranya dan berteriak, "Hiraishi no Jutsu." Dalam hitungan detik, Boruto berhasil membawa Asura dan Indra ke dekat Naruto yang sedang siaga. Setelah itu, ia langsung berkata dengan khawatir, "Paman Asura, apa kau baik-baik saja?" Asura menjawab dengan napas tersengal, "Aku masih syok. Tadi aku sedang bantu mengevakuasi warga yang terluka, tapi tiba-tiba dia menyerangku dan tubuhku kena serangannya." Indra ikut menimpali, "Benar, kami berdua benar-benar lengah dan tidak menyangka akan diserang secepat itu." Tak lama setelah itu, ayah Momoshiki menghilang dan masuk ke dimensi limbo, sebuah dimensi yang sangat mirip dengan teknik limbo milik Madara. Boruto langsung berkata, "Dia menghilang tapi aku bisa melacaknya." Boruto segera mengaktifkan Jogannya lagi untuk mencari keberadaan musuh. Namun, saat matanya terbuka, Boruto justru melihat ayah Momoshiki sudah berada di depan matanya sambil membawa Tomogoroshi no Haikotsu. Dengan refleks cepat, Boruto langsung memukulnya untuk menahan serangan. Tapi ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Indra dan Asura. Tanpa ragu, ayah Momoshiki menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyerap tubuh Indra dan Asura. Meskipun begitu, keduanya tetap melawan. Mereka menciptakan gabungan kekuatan Rikudo. Terlihat aura cakra berwarna kuning keluar dari tubuh Asura, sedangkan dari Indra muncul aura cakra berwarna ungu. Mereka bekerja sama dengan baik, menyerang ayah Momoshiki secara terus-menerus tanpa memberi celah. Gerakan mereka cepat dan seirama, sangat mirip seperti Naruto dan Sasuke ketika bertarung melawan Jigen di masa lalu. Dalam hati, ayah Momoshiki berpikir, jadi seperti ini kekuatan mereka. Tapi aku sudah punya rencana. Kali ini, rencanaku akan berhasil.
Ia menghindari serangan Asura dan Indra untuk bisa mendekati lokasi Naruto dan Sasuke. Saat sudah dekat, ia mengeluarkan batang besi hitam dari dalam tanah, lalu menancapkannya ke tubuh Naruto dan Sasuke yang masih terkapar. Melihat itu, Boruto langsung berteriak, "Ayah! Sasuke Sensei!" dan berlari ke arah mereka. Dalam hati, ayah Momoshiki berkata, kalau dia sibuk dengan Naruto dan Sasuke, maka aku punya kesempatan untuk menyerap Asura dan Indra sampai habis. Ia kemudian kembali mendekati Asura dan Indra. Tapi tiba-tiba, Hagoromo muncul dan menggunakan teknik Kagishibari no Jutsu untuk menahan gerakan kaki ayah Momoshiki. Sayangnya, tubuh Hagoromo yang terluka parah akibat tusukan sebelumnya membuatnya tak bisa bergerak bebas. Serangannya tak sekuat biasanya. Ayah Momoshiki yang menyadari gangguan itu langsung membalikkan badan dan membuka portal dimensi. Ia menarik Hagoromo dan memindahkannya ke dalam dimensi miliknya sendiri, agar tidak bisa ikut campur dalam pertarungan. Saat sudah sampai di dimensi lain, Hagoromo melihat sekeliling dan berkata, "Sial, aku malah dipindahkan ke tempat ini." Ia mencoba membuka portal untuk keluar, tapi segera sadar bahwa dimensinya sudah terkunci rapat oleh ayah Momoshiki. Sementara itu, ayah Momoshiki terlihat tenang karena berhasil menjauhkan Hagoromo dari pertarungan. Indra dan Asura yang melihat hal itu menjadi sangat marah. Mereka langsung menyerangnya dengan penuh amarah. Kekuatan Asura akhirnya bangkit. Mode baru yang dimilikinya sangat mirip seperti mode Kurama. Terlihat Gudo Udama muncul di belakangnya dengan tanduk yang melengkung ke depan. Indra lalu mengaktifkan Susanoo dan melapisi mode Asura dengan armor kuat. Kolaborasi adik dan kakak ini akhirnya tercipta dengan sempurna. Mereka menyerang ayah Momoshiki dengan kekuatan gabungan. Sekali tebasan dari mode Asura yang diperkuat oleh Susanoo itu mampu menghancurkan bukit tempat wajah-wajah Hokage diukir. Ayah Momoshiki terdorong sangat kuat hingga tubuhnya jatuh ke dalam lubang besar. Setelah itu, Asura dan Indra menciptakan lapisan Gudo Udama berbentuk seperti tongkat hitam milik Rikudo yang disebut Nunoboko. Tongkat itu ditancapkan ke tanah tepat ke arah tubuh ayah Momoshiki. Tubuhnya pun terbelah dan hancur. Namun anehnya, tubuh ayah Momoshiki yang sudah hancur tersebut tiba-tiba berubah menjadi pohon besar yang tidak diketahui asalnya. Dia langsung menendang tubuh Asura yang sedang berada dalam mode pertempuran. Serangan itu begitu kuat hingga mode Asura hancur dan meledak di udara. Tubuh Asura dan Indra pun terpental keras ke tanah. Keduanya terkapar dengan luka yang cukup serius. Melihat itu, Boruto segera berlari ke arah mereka untuk memberikan pertolongan. Namun, ayah Momoshiki dengan suara tegas memperingatkan, "Boruto, kalau kau berani melangkah lebih dekat untuk menyelamatkan Indra dan Asura, aku tidak akan ragu untuk menghancurkan ayahmu dan Uchiha Sasuke." Boruto yang mendengarnya hanya diam sejenak. Dalam pikirannya, ancaman itu terdengar seperti gertakan biasa. Ia tetap maju untuk membantu Indra dan Asura. Ayah Momoshiki rupanya tidak hanya bicara kosong. Ia memanggil besi hitam dari bawah tanah. Besi itu membesar dengan cepat dan menghancurkan tubuh Indra dan Asura tanpa ampun. Boruto sempat menoleh ke arah Naruto dan Sasuke yang masih terbaring lemah. Dalam hati, Boruto merasa semakin bingung dan tertekan. Ia sempat berseru, "Ayah! Sasuke Sensei! Tolong bertahan sedikit lagi." Namun tiba-tiba, Boruto yang terpancing emosi langsung menyerang ayah Momoshiki tanpa berpikir panjang. Serangan itu sayangnya tidak mengenainya. Ayah Momoshiki malah menghindar dengan mudah dan membalas bukan dengan serangan langsung, melainkan dengan kembali menyerang Naruto dan Sasuke dari kejauhan. Kali ini, ia menggunakan jumlah besi hitam yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kedua pahlawan besar itu tidak mampu menghindar. Besi-besi itu menghujani tubuh mereka hingga mereka tak sadarkan diri. Ayah Momoshiki kembali berkata dengan datar, "Bukankah sudah kuperingatkan tadi, Boruto? Jangan dekati aku kalau tidak ingin mereka benar-benar hancur." Boruto yang melihat tubuh ayahnya dan Sasuke tertusuk dari dua arah, atas dan bawah, terdiam. Ia kemudian berlari cepat ke arah mereka, mencoba memberi pertolongan dengan teknik penyembuhan yang ia miliki. Tapi perhatian ayah Momoshiki sudah kembali tertuju pada Indra dan Asura yang masih tersisa dalam kondisi lemah. Asura yang masih bisa bicara berkata pelan, "Jadi begitu rencanamu? Kau sengaja melukai Naruto dan Sasuke agar Boruto menjauh darimu. Ini cara yang sangat licik, Dewa Otsutsuki tertinggi,
Ayah Momoshiki hanya tersenyum tipis mendengar ucapan itu. Ia lalu melesat cepat ke arah tubuh Indra dan Asura. Dalam hitungan detik, tubuh keduanya diserap hingga berubah menjadi buah cakra. Mereka benar-benar mati kali ini. Tanpa ragu, Ayah Momoshiki langsung memakan buah cakra itu dengan lahap. Tubuhnya langsung dipenuhi kekuatan baru. Di wajahnya kini terlihat matahari Negan Bertomoe, menandakan kekuatan Rikudo telah berpindah ke dalam dirinya. Tapi tanpa disadari siapapun, arwah Asura dan Indra terbang pelan dan masuk ke tubuh Naruto dan Sasuke, karena mereka adalah reinkarnasi dari dua sosok itu. Tubuh Naruto dan Sasuke di dunia nyata tampak sangat rusak akibat tertancap banyak besi hitam. Mereka sudah tidak sadarkan diri, dan kemungkinan untuk tetap hidup sangat kecil. Boruto yang berdiri di samping tubuh mereka berkata lirih, "Aku bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Paman Asura dan Indra sudah mati. Ayah dan guru Sasuke juga sekarat. Sekarang, aku harus bagaimana?" Adegan berpindah ke dalam alam bawah sadar Naruto dan Sasuke. Keduanya berdiri dalam ruang kosong, tanpa kebingungan. Naruto bertanya pelan, "Aku di mana? Apakah aku sudah mati?" Sasuke menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya memang begitu. Tak kusangka, kita akan berakhir seperti ini." Naruto menatap kosong dan berkata, "Aku hanya khawatir pada Boruto. Dia masih harus menghadapi semua ini sendirian. Belum lagi ada Shibai, ayah Momoshiki, juga Kawaki dan Amado." Sasuke menunduk dan berkata, "Aku juga khawatir. Sakura dan Sarada, dunia shinobi ini mungkin akan benar-benar hancur." Tiba-tiba, dari kejauhan muncul dua sosok bercahaya, Asura dan Indra. Asura membuka suara, "Apa kalian benar-benar shinobi? Mengapa kalian terlihat seperti orang yang putus asa? Bukankah seorang shinobi harus percaya pada dirinya sendiri?" Naruto terkejut, "Paman Asura? Paman Indra? Kalian sudah mati?" Indra menjawab, "Ya, kami sudah mati. Tapi kalian berdua masih hidup. Ruang ini adalah alam bawah sadar yang bisa tercipta karena hubungan reinkarnasi antara kita berempat. Walaupun jasadku telah dimakan oleh ayah Momoshiki, jiwaku masih hidup. Aku masuk ke dalam tubuhmu, Naruto." Sasuke kemudian bertanya, "Reinkarnasi? Jadi, apa yang akan kalian lakukan sekarang?" Asura menjawab, "Begini. Ayah Momoshiki sangat kuat, dan aku tidak menyangka akan mati secepat ini. Tapi karena kalian adalah reinkarnasi kami masih bisa berkomunikasi melalui ruang ini. Cakra kami ada di tubuh kalian. Selama itu ada, kami bisa bicara dengan kalian kapan saja." Mendengar penjelasan itu, Sasuke berkata, "Aku mengerti. Dulu, Rikudo Sennin juga pernah masuk ke dalam alam bawah sadar kami saat melawan Madara. Jadi ini sama seperti itu." Asura mengangguk. "Benar. Itulah arti sejati dari ninsu, ajaran ayahku di masa lalu. Cakra bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menghubungkan hati dan pikiran. Tapi kedatangan kami kali ini bukan hanya untuk bicara. Kami ingin mempercayakan kekuatan terakhir kami kepada kalian. Kami berharap dunia shinobi bisa selamat dari semua ancaman ini."